Misal, itu ada kemungkinan kita bisa melihatnya dan banyak kemungkinan untuk tidak bisa melihat. Dan ketika kita pernah melihatnya, itu adalah memang di saat itu diizinkan kita melihatnya. Entah memang kita yang melihatnya atau dia memperlihatkan diri. Tapi pada saat itu Allah izinkan. Saya dulu waktu kecil ketika kelas 3 SD, saya pergi waktu habis sholat Isya, saya pergi ke suatu tempat mau buang air kecil. Lalu tiba-tiba dalam jarak 10 meter, saya melihat orang. Tapi makin lama orang itu makin tinggi dan dia mendekat makin tinggi. Saya pernah melihat itu. Dan kebetulan memang di masa itu hal-hal seperti itu tuh banyak di daerah saya. Kedua, saya punya famili. Ini nyata. Jadi saya punya famili hilang. Akhirnya orang satu kampung waktu itu mencari beramai-ramai. Famili itu diketemukan di atas pohon kapuk. Pohon kapuk itu sangat besar. Dan pohon kapuk itu satu pelukan orang dewasa tidak terpeluk. Kita tahu pohon kapuk itu berduri-duri batangnya. Famili itu di atas pohon. Kenapa bisa itu terjadi? Jadi setelah famili itu diselamatkan, akhirnya ditanya apa kejadian, kok bisa berada di atas. Lalu famili itu bercerita. Menurut dia sudah 3 hari yang lalu, padahal itu baru kejadian sehari. 3 hari yang lalu, dia itu diajak orang tuanya. Jadi famili ini dia sudah lama ingin ke kebun binatang di Bukit Tinggi, tapi selalu tidak ada kesempatan karena orang tuanya susah. Tidak ada pernah kesempatan untuk dari daerah saya ke Bukit Tinggi itu tidak begitu jauh, tapi perlu uang, perlu kendaraan. Nah, ketika dia bercerita 3 hari yang lalu, dia dibawa oleh bapaknya ke kebun binatang, ke Bukit Tinggi. Dia dibawa jalan-jalan, makan enak, dia sangat senang. Jadi dalam 3 hari itu dia penuh kesenangan dibawa ke sini, dibawa keliling kota Bukit Tinggi. Nah, ketika dia tersadar adalah di saat mendengar suara orang ramai memanggil-manggil mencari dia. Ketika dia mendengar itu dia tersadar dan ternyata dia di atas pohon kapuk. Itu kisah nyata. Famili saya itu adalah saya punya abang kandung beristri. Nah, yang terjadi itu pada adik istrinya sama besar sama saya. Jika demikian, apa kesimpulannya? Kita tidak perlu menyimpulkan apa-apa, tapi yang penting adalah kita akui keberadaan makhluk Allah yang lain selain diri kita dan kita hargai. Kita tidak perlu bertepuk dada bahwasanya kita itu manusia makhluk yang lebih mulia. Tidak perlu. Saya selalu ketika mengobati orang kesurupan, saya tidak pernah sesumbar, walaupun sebenarnya saya itu orang Sumbar Sumatera Barat ya. Saya tidak pernah sumbar. Ketika saya mau mengobati orang itu, saya selalu berkata, membatin dalam hati. Saya menghormati keberadaan engkau, wahai makhluk. Saya tidak berbicara bahwa saya mulia, bahwa manusia mulia, tidak. Bahkan mulia dari malaikat, tidak. Sebab sudah jelas yang mulia itu adalah orang yang bertakwa pada Tuhan. Jadi siapapun yang bertakwa pada Tuhannya, baik dari kalangan jin maupun manusia, itulah yang mulia. Waalaikumsalam. Silakan, Bit. Jadi mulia itu adalah makhluk Allah yang takwa. Tadi Adi menanya setan dan jin. Ini salah lagi sebenarnya pertanyaan. Adi dan bagi yang lain. Makhluk Allah yang diminta pertanggungjawaban nanti hanya 2. Jin dan manusia. Setan apakah termasuk? Jadi begini. Makhluk yang ingkar pada Tuhannya itu disebut setan. Baik dia dari kalangan jin maupun manusia. Jadi setan itu adalah nama yang diperuntukkan kepada makhluk Allah yang ingkar. Baik dia dari kalangan jin maupun manusia. Baik bangsa jin maupun manusia, jika dia ingkar itu setan. Itu bentuk panggilan kepada makhluk Allah yang ingkar. Satu lagi guru, konteks yakin pada budaya nenek moyang, apakah itu melanggar tradisi Islam? Hadis dalam konteks agama, upacara dan tradisi. Baik Pak Zainuddin. Jawabannya cuma satu Pak Zainuddin. Selagi budaya tradisi itu tidak menyekutukan Allah, itu baik-baik saja. Satu kelebihan Rasulullah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Kelebihan Rasulullah adalah dia berbicara kepada siapapun sesuai dengan pikiran orang itu. Jadi ketika Rasulullah misal ada di zaman kita, dia berbicara pada saya sesuai dengan pikiran saya, kemampuan pikiran saya. Ketika berbicara kepada anak kecil, sesuai dengan anak kecil. Nah, kapasitas hadis pun demikian. Hadis diterima oleh seseorang karena sesuai dengan kapasitas seseorang itu. Dan akhirnya orang itu mengabarkan pada yang lain-lain. Ya, jadi segala sesuatu sesuai dengan kapasitas orang itu. Ketika kapasitasnya, pemikirannya memang standarnya begitu, sehingga dia akan mudah menyalahkan kapasitas berpikiran orang yang lebih besar. Amin. Terima kasih, Bib. Amin. Terima kasih.
bahagia, sukses bagi kita semua di sini. Saling mendoakan, saling mengingati. Kita ingat satu surat Al-Quran. Demi waktu, demi masa, demi saat yang berputar, demi waktu yang berjalan. Sesungguhnya manusia itu dalam merugi. Baik dia seorang presiden maupun rakyat jelata. Baik dia seorang raja maupun hamba sahaya. Baik dia seorang guru besar maupun tidak pelajar. Jadi semua manusia itu merugi, kecuali orang yang beriman dan bertakwa. Nah, soal kapasitas tadi, soal Rasulullah, baik saya bercerita sedikit kisah nyata. Suatu ketika di bulan Ramadan, saya sholat tarawih. Tiba-tiba datang seseorang yang biasa azan di masjid tersebut. Kebetulan dia sholat di tempat lain. Pada waktu itu Ramadan tinggal 10 hari terakhir. Pak Haji, di sana kan di masjid itu betul ada banyak orang, banyak Pak Haji. Saya bukan Pak Haji, belum dapat undangan ke sana. Saya diundang ke sana atau tidak ya terserah Allah saja. Jadi dia langsung bicara seperti ini, Pak Haji, itu di musala sana, di surau sana itu aneh sholatnya, itu aliran mana itu? Nah, kenapa? Kata para haji-haji. Saya mendengar saja awalnya. Iya, masa ketika dia setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca ayat yang panjang, tiba-tiba langsung sujud. Setelah sujud, berdiri lagi, melanjutkan ayat lagi. Itu aliran mana? Dan ketika itu, karena saya lihat tidak ada yang bereaksi, saya langsung marah. Saya katakan kepada yang biasa jadi azan, duduk, sini. Itu sebabnya kamu mesti belajar. Hanya orang yang tidak tahu yang mudah menyalahkan sesuatu. Karena ketidaktahuan kamu sudah langsung berpikir buruk bahwa itu aliran apa pula. Karena ketidaktahuan kamu. Jadi hanya orang yang kurang pengetahuannya akan mudah menyalahkan sesuatu. Duduk, oh ya, waktu itu dia manggil saya Pak Uda, lucu. Sudahlah manggil Pak Uda pula. Ya, kenapa Pak Uda? Kamu tahu, tadi jangankan dalam sholat. Dalam kita berjalan saja, ketika ada orang yang baca surat syahadah, ya, kita disunatkan sujud. Dan ketika imam tadi itu, setelah surat Al-Fatihah, dia membaca ayat itu. Ketika sampai di ayat itu, disunahkan sujud, makanya disujud. Nah, jika orang yang mengerti, dia akan melakukan. Tapi jika orang yang tidak mengerti, dia akan bingung. Itu sebabnya belajarlah, lalu belajar. Ketika kita melihat yang berbeda dengan kita jangan langsung menyalahkan. Pelajari. Jangan sampai melukai hati orang. Dengan cara kita bisa membuat orang teradu domba. Itu bisa membuat kita terpecah belah. Jadi seperti itu Pak Zainuddin, tidak ada yang melanggar ketika kita tidak menduakan Tuhan. Ketika kita tidak syirik. Yang benar, yang halal jelas, yang haram jelas. Ketika ada hal yang meragukan, lebih baik kita tinggalkan. Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Dinda tercinta. Insya Allah. Kemarin pulang nggak sempat mampir tempat Dinda karena acara perkawinan ponakan ditambah jalur darat. Ternyata mereka di rumah pun tidak beritahu kepada semua famili di Padang bahwa ponakan ini. Baik, Beb. Baik. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip doa selalu di setiap doanya ya. Titip saya selalu di setiap doanya yang baik. Amin. Terima kasih Pak Wahyu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disampaikan. Salam buat ponakan-ponakan di sana. Ponakan yang 7 orang. Semangat. Salam buat dokter ya Pak Wahyu. Baik sahabat semua, sekarang sudah jam 12 kurang 10. Insya Allah nanti kita adakan lagi siaran langsung
ketika saya lapang waktu. Dan silakan bertanya, karena dari persoalanlah kita mendapat kesimpulan. Dari masalahlah kita mendapat pemahaman baru. Dari musibahlah kita mendapat kebijaksanaan. Salam bahagia buat semua. Salam sehat buat semua. Sukses buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.